Dalam perjalanan iman kita, ada banyak sekali janji kan? Tapi ada satu janji yang luar biasa, yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Janji ini dikenal sebagai pengharapan yang mulia. Nah, ini bukan cuma sekedar istilah teologi yang rumit ya. Ini adalah sebuah janji nyata yang jadi pegangan jutaan orang tentang hidup, kematian, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Yuk kita bedah sama-sama apa sih makna sebenarnya di balik semua ini? Inti dari semua pembahasan kita hari ini ada di ayat dari 1 Tesalonika ini. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Ada satu momen di mana waktu seakan berhenti. Lalu, semua orang percaya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, tiba-tiba diangkat bersama-sama. Kemana? Menyambut Tuhan langsung di angkasa. Luar biasa kan? Inilah inti pengharapan yang akan kita jelajahi. Oke, jadi kenapa sih ini disebut sebagai harapan yang penuh bahagia? Jawabannya simpel. Karena janji ini yang kita kenal sebagai pengangkatan atau rapture adalah janji penyelamatan. Ini adalah sebuah keyakinan kalau orang percaya itu akan diluputkan, diselamatkan dari masa-masa sulit, masa aniaya besar yang katanya akan datang di bumi. Jadi ini semacam jaminan perlindungan ilahi di tengah-tengah kekacauan dunia. Biar kita makin paham, yuk kita lihat asal katanya. Ini menarik banget loh. Istilah pengangkatan atau rapture itu datang dari kata Yunani harpazo. Artinya, bukan sekedar mengangkat biasa, tapi merebut atau menyambar dengan paksa. Jadi, ini bukan gambaran yang pasif ya. Ini adalah sebuah tindakan ilahi yang super cepat dan penuh kuasa, di mana gereja itu tiba-tiba disambar untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi tunggu dulu. Peristiwa pengangkatan ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa persiapan. Alkitab justru menggambarkan adanya sebuah proses, sebuah transformasi yang terjadi di dalam diri kita setiap orang percaya. Nah, proses ini dibagi jadi 3 tahap pemulihan yang penting banget, yang jadi fondasi buat momen puncak nanti. Perjalanan ini tuh lengkap, mencakup seluruh diri kita. Dimulai dari yang pertama, pemulihan roh. Ini momen ketika kita dilahirkan kembali secara rohani. Lalu prosesnya berlanjut seumur hidup kita dalam tahap kedua, pemulihan jiwa. Disinilah pikiran, karakter, dan kemauan kita terus diasah supaya makin mirip sama Kristus. Dan puncaknya, yang ketiga, pemulihan tubuh. Ini adalah transformasi fisik total di masa depan. Jadi lengkap kan? Roh, jiwa, dan tubuh semuanya dipulihkan. Nah, di sini ada detail yang keren banget. Bahasa Yunani aslinya itu pakai 2 kata yang beda banget untuk menggambarkan perubahan ini. Untuk pemulihan jiwa, kata yang dipakai itu metamorfoo. Dari sinilah kita dapat kata metamorfosis. Ini adalah proses yang perlahan, bertahap, kayak ulat jadi kupu-kupu. Tapi, untuk perubahan tubuh, kata yang dipakai itu alaso, yang artinya perubahan total dan seketika. Dalam sekejap. Beda banget kan? Perbedaan ini penting banget buat kita ngertiin sifat perubahan yang akan kita alami. Oke, kita udah bahas persiapan batiniahnya. Sekarang, kita masuk ke main eventnya. Gimana sih urut-urutan kejadiannya di hari H nanti? Kitab suci melukiskannya dengan sangat detail. Dan jujur, dramatis banget. Urutannya itu kayak sebuah adegan film kolosal. Pertama, ada sinyal dari surga, seruan malaikat dan bunyi sangkakala. Lalu, Tuhan Yesus sendiri yang turun dari sorga. Nah, perhatikan urutannya nih, ini penting. Orang-orang percaya yang sudah meninggal akan dibangkitkan lebih dulu. Setelah mereka bangkit, barulah kita, orang percaya yang masih hidup, akan diubahkan dalam sekejap mata. Dan akhirnya, semuanya yang bangkit dan yang diubahkan, diangkat bareng-bareng menyongsong Tuhan di angkasa. Tentu pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita semua adalah, kapan? Kapan semua ini akan terjadi? Jawaban Alkitab sangat jelas dan konsisten. Nggak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di sorga. Dan ketidaktahuan ini bukan buat bikin kita cemas loh, justru sebaliknya. Ini adalah panggilan buat kita semua untuk hidup siap sedia, setiap hari, selalu berjaga-jaga secara rohani. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Buat apa sih ada peristiwa seheboh ini? Apa tujuan besarnya? Ternyata ini bukan sekadar jalan keluar dari masalah di dunia. Ini adalah bagian dari sebuah rencana ilahi yang punya tujuan-tujuan yang sangat spesifik dan mulia. Setidaknya ada 5 tujuan utamanya. Yang pertama, dan yang paling penting, adalah untuk mempertemukan gereja dengan Kristus. Ini puncak kerinduan kita. Kedua, ini adalah tindakan penyelamatan untuk meluputkan kita dari masa aniaya. Secara rohani,
Momen ini akan menyempurnakan kita sepenuhnya dan juga menjadi saat di mana upah dan mahkota diberikan. Dan yang terakhir, ini semua adalah persiapan untuk tujuan akhir, mempersiapkan kita untuk memerintah bersama Kristus. Keren ya, rencananya itu komprehensif banget. Oke, ini dia pertanyaan yang paling penting dan paling praktis buat kita semua. Siapa yang akan ikut diangkat? Apa sih kriterianya bagi mereka yang dianggap siap sedia untuk peristiwa ini? Ternyata, kriterianya itu bukan soal seberapa banyak pengetahuan teologi kita, tapi lebih ke soal hubungan dan gaya hidup kita sehari-hari. Pertama, yang paling dasar, kita harus menjadi milik Kristus, artinya sudah mengalami kelahiran baru. Kedua, kita harus hidup di dalam Kristus, yaitu punya hubungan, punya persekutuan yang hidup dengan Dia. Ini juga menuntut kita untuk hidup dalam kekudusan secara konsisten. Dan yang terakhir, kita harus hidup berjaga-jaga. Artinya, tetap setia melakukan panggilan kita sambil terus menantikan kedatangannya. Intinya, ini semua soal bagaimana kita hidup setiap hari. Dan sepertinya tidak ada kalimat yang bisa merangkum semua ini lebih baik daripada perkataan Yesus sendiri. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini bukan ancaman ya teman-teman. Ini adalah sebuah undangan, sebuah ajakan yang mendesak supaya kita hidup dalam kewaspadaan rohani yang terus-menerus. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Buat Anda, buat saya, apa sih artinya pengharapan yang mulia ini dalam hidup kita sekarang? Bagaimana sebuah janji tentang masa depan bisa mengubah cara kita menjalani hari ini, besok, dan seterusnya? Semoga pemahaman ini bukan cuma nambah wawasan, tapi benar-benar memperdalam iman dan pengharapan kita. Coba deh kita renungkan itu.